Pak, Bu, supaya bisa mati dalam keadaan Islam, jangkau ke tempat-tempat maksiat. Kita tidak tahu di mana ajal. Siapa tahu lagi karaoke, resah dan gelisah menunggu di sini. Siapa yang menyanyi itu? Siapa namanya? Obi Mesa. Ya? Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada dihiasi, hati bertanya, tiba-tiba runtuh tembok. Tak sengaja. Bu, kalau ada orang korupsi 30 miliar masuk neraka, 30 miliar Bu, nanti mati di dunia. Bisa pergi Eropa, rumahnya bagus. Meskipun masuk neraka, paling tidak 30 miliar nak kantongi enak. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, ia menjadi kana belembel. Bu, Bu, nakam-makaman ne manna majelis taklim pakat tantong. Nabi bilang, tanam maki Pak Cale, kami ini ada 100 majelis taklim, tapi tolong belikan kami jilbab, baju seragam. Ini majelis taklim begini, kau pakai itu jilbab sama baju seragammu sholat, demi Allah sholatmu tertolak. Pamo terek me mamme. Yang asing ini. Ya. Nah, maka mudah-mudahan pengalaman kalian malam ini jangan lagi mau terima uang sogok. Ya. Termasuk yang jadi pegawai negeri karena sogok. Dari polisi, jadi tentara, jadi ASN, nyogok 500 juta, golongan pegawai honor. Apakah namanya itu Pak Bupati? P3K. Mas sogok 200 juta P3K. Nah sampai pensiun kau itu tidak kembali uangmu. Sedangkan pegawai yang sudah ada NIP-nya susah sekali uang tabungannya 500 juta. Kalau ada 500 juta pasti salah gunakan jabatannya. Apa ini? Apa hebatnya itu pegawai negeri? Oh nyogok 300 juta jadi pegawai negeri. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Kasih tunjuk saya pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi. Masuk semua itu sertifikatmu. Masuk semua itu SK-mu di BRI. Belum habis mu perpanjang ICD. PBB ngasup masuk semua. BPD. Apa itu hebatnya itu pegawai negeri? Nabi bilang temanku itu pegawai negeri Ustaz, tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya sari laut. Tanggal 11 sampai 20 turun sedikit sari mie. 21 sampai 30 sari don. Sagi kepala. Kenapa kau tahu Ustaz? Nak pegawai negeri. Dosen. Berapa gajiku? 9 koma. Artinya tanggal 9 koma mi. Bu, kilang ngerek ngaseng kate. Mau jadi pegawai, polisi, tentara, ASN, demi Allah, tekos sogok. Ini biar sogok negara tan rusak ini. Ya, jangan sogok. Bagaimana pada caranya Ustaz? Bangun kau sholat tahajud. 40 malam kau sholat tahajud. Ini juga suka main kacak duduk. Kasih baik minta di setelan. Masih goyang sentimen kok kayaknya sama saya. Tugasku itu. Ini dari tadi ya pusing ini bos. Karena ada di sini, ada di sini, ada di sini. Terpaksa begini mama nak ke saya. Bapak saudara-saudara sekalian. Bu. Saya tahu orang Maros senang jadi polisi. Ya, suka sekali orang Maros jadi polisi. Bagus jadi polisi. Mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Bagus, tapi jangan kosogo. Bangun sholat tahajud. Ibu-ibu, Pak, sholat tahajud kita tengah malam.
Malam ini sholat tahajud, besok malam sholat hajat. Minta kepada Allah, ya Allah, sudah miku kasih sekolah anakku. Habis mini sawaku ku jual kasihan. Mau ma ini baik-baik tongi anakku kodong. Ya Allah, nularang sama sogo. Tidak ada tongi ini temanku bisa uruski. Saya datang kepadamu Tuhan, kasih lulus si kasihan anakku supaya bisa menjadi polisi yang baik. Itu lakukan. Dan berdoa itu Bu tidak harus bahasa Arab. Boleh kok bahasa Bugis. Kuletonji bahasa Mangkasara. Kuletonji bahasa Inggris. Punaupa. Yeah. Boleh bahkan bahasa isyarat. Apa itu bahasa isyarat? Menangis kok saja, tidak ada bahasamu. Allah tahu. Nabi lagi ini boleh berdoa, cuma tidak tahu kiko dong. Ya ketawa, serius kah ini? Daripada bahasa Arab kok tidak tahu artinya. Bingung nih malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Mau doakan anak lulus polisi, doa nak baca, minta hujan. Iya bu. Hei, jangan sogok. Ini sogok yang rusak negara tak. Tak kalah ada Pak Bupati di sini. Ya, ini sekarang yang banyak lagi rusak NBG. Siapa punya dapur di sini? Makan apa namanya? Makan bergizi gratis. Injo kodon 10.000. Iya lagi injo 10.000 ndak mungkin memenuhi syarat bergizi gratis. 10.000. Nu potong misalnya 1.000. Anggota DPR dulu ambil itu. Kok? Jantom mako sangka buruk. Ya kau dengar, dengarin. 10.000 kasihan. Nah ambil mi anggota DPR. Nah bilang 2.000 dapur. 2.000 satu dapur, 4.000 ndak dapat. Tidak mungkin dia mau kerjain, kan ada dapurna. Akhirnya apa? Nah kasih kontraktor pembikin semen. Salah memang itu. Kontraktor tiba-tiba kontraktor jembatan disuruh masak. Iya toh? Rusami memang ini rusami. Kenapa itu kontraktor jembatan tidak ada sekarang kerja? Kenapa? Efisiensi. Maka dialihkan anggaran ke makan gratis. Karena ini DPR dapat 4.000, bukan dia bikini, nah kasih temannya. Kau mau kerja? Ada yang 4.000, tapi tolong nah wan lewat. Apa itu lewat? Kan saya kok ke situ, harus ada ini. Lewatnya ke sini, shipping. 2.000. Berapa mi? Tinggal 8.000. Tinggal berapa? 8.000. Ini yang 4.000 dapat orang, tidak mungkin dia bisa bikin dalam semalam 4.000. Mana kasih lagi temannya? Nah bilang ambek mako 2.000. Uang lewat 1.000. Tinggal berapa? 7.000. Yang kerjai tentu motong untung 1.000. Akhirnya apa? Tinggal 6.000 sampai di masyarakat. Dengar kok yang ngambil ini 4.000. Uangnya orang fakir miskin itu kok potong. Jangan tawa. 4.000 ini kau makan, kau kasih makan anakmu jadi kepala batu. Lain dikasih tahu, lain nak bikin. Dikirim ke Makassar kuliah, dapat tampu candrina. Disuruh pulang bawa ijazah, apa nak kasih pulangkan kau? Cucu. Istrimu panenakang. Baru satu kau kasih tahu, 9 mina bilang. Kenapa? Kepala batu karena uang haram ada di dagingnya. Maka ibu, Pak, kilangnya reki baji-baji. Jangan kasih makan uang haram anak. Di Maros sini tidak ada orang mati kelaparan. Angkat tangan tak kalau pernah ada tetangga tak mati kelaparan. Tidak mungkin. Ini engkau matu ya sepese. Malu kita kalau tetangga tak mati kelaparan. Tidak mungkin. Maka jangan kau cemas soal isi perutnya anakmu. Ada tonji rezekinya. Jangan kau rampe MBG. Tak kalah lagi. Nah itu yang membuat orang mati kafir. Suka makan uang haram. Termasuk lagi yang bisa kau membuat mati kafir. Apa lagi? Coba minum ballo. Saweran. 10.000 cari teman. Nak kata tawa kaya bapak anu. Nak 50.000. Cukup 100. 5 orang ini. Nah bilang, tidak cukup ini kalau whisky. Tidak cukup ini kalau bir. Apa pale? Ballo AC.
Tos. Ayo, minum. Mabuk setengah, naik motor. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor, dia listrik nak kira aspal. Pak, mati kaperek kok. Nah, makanya ini ayat selalu diulang-ulang. Jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Nah, bagaimana supaya bisa mati dalam keadaan Islam? Bagaimana caranya? 1, Bu, Pak, Bu, supaya bisa mati dalam keadaan Islam, jangkau ke tempat-tempat maksiat. Kita tidak tahu di mana ajal. Siapa tahu lagi karaoke, resah dan gelisah menunggu di sini. Siapa yang menyanyi itu? Siapa namanya? Obi Mesa. Ya? Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada dihiasi, hati bertanya, tiba-tiba runtuh tembok. Tak sengaja. Masih baik itu kalau cuma menyanyi. Ternyata di karaoke ada perempuan temannya menyanyi. Nah bilang, sambung mas, tanpa undangan kau buat ku merana. Datang malaikat, iya dapat pak, mati kafir lagi menyanyi. Luar biasa ini malam ceramahku ini. Saya diperintah Pak Tovan 2 jam. Jadi tak putar-putar di otakku ini. Bu, ya, 1, supaya bisa mati dalam keadaan Islam, jangan ke tempat-tempat maksiat. 2, jangan berteman orang jahat. Kenapa kimakan lagi? Barangkali lagi cicak. Jangan berteman orang jahat. Kenapa? Karena kalau kita teman orang jahat, nah bawa kejahatannya. Coba kalau saya jalan sama Pak Amir, tidak mungkin saya ajak jalan salah. Haji, di mana bagus orang sholat berjamaah? Pasti diajak berjamaah. Iya toh? Tidak mungkin saya bilang saja, Haji, di mana panti pijat yang bagus? Apalagi kalau partai P3 masuk, hancur. Iya toh? Bu, jangki berteman sama Pak Gosip. Kalau ibu berteman sama Pak Gosip, ibu jadi tukang gosip. Bapak-bapak, jangan berteman tukang selingkuh. Kenapa? Ada Tommy selingkuh di Cambah. Oh male. Wah. Kukira saya itu selingkuh di kota ji. Iya ada Tommy di Cambah. Madam Ija. Oh. Yang asem ini pengaruhnya di sinetron. Ini pengaruhnya ini sinetron sama film Korea. Parahnya lagi kalau nonton film Korea, nah lihat suaminya, baru nabandingkan artis Korea. Oh mah, itu antara langit dengan sumur bor. Bu, jangan berteman tukang gosip, jangan berteman pezina, berteman dengan orang-orang soleh. Ya. Ibu, tahu kulit kambing? Tahu kulit kambing? Tahu. Itu kulit kambing, itu kan bau. Jijik orang toh? Jijik. Tapi begitu dia berteman dengan Quran, menjadi sampul Quran. Kulit kambing tadi yang hina, tiba-tiba dicium. Baru disimpan di atas. Kenapa? Dia berteman sama Quran. Menjadi mulia itu kulit kambing. Sebaliknya, kulit kambing ketemu derom, dosa aku sedih. Memang tongin ibu-ibu ini panggosi. Bu, njo sumpahin kulit kambing si buntul ki Quran ni bawi tawa. Sekali kulit kambing berteman sama derom. Tahu ki derom, Bu? Tahu derom?
dijadikan beduk. Boko dong. Jam 4:30 pagi dipukul memang mi. Pak! Kenapa? Salah milih teman. Maka anggota DPR hati-hati milih teman. Jangan berteman sama kontraktor nakal. Nanti na ajak ki menjadi kontraktor nakal. Najar salah ki. Pak Bupati, hati-hati pilih teman. Jangan cari teman penjilat. Kalau teman penjilat, bahaya Pak. Mana salah anak-anak. Cocok kate. Mau kita tahu ciri-cirinya penjilat Pak Bupati? Kalau Bapak pidato, biar tidak lucu, pidato ini. Itu penjilat, itu penjilat. Ya. Ibu bapak, hati-hati milih teman. Bertemanlah orang-orang soleh. Ada lagu bilang begini. Tombo hati, ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga bertemanlah orang-orang soleh. Kalau lagu begini tidak hafal. Sekali na lagu putar ke kiri, nona, putar ke kiri. Yang asing ini silakan. Ibu, mau mati dalam keadaan Islam? Berteman orang-orang soleh. Nak ajak ki pergi berjamaah di masjid, nak ajak ki ikut pengajian, nak ajak ki pergi tahlil, nak ajak ki pergi barasanji, nak ajak ki pergi takziah. Itu kalau orang baik. Maka tolong dengar baik-baik, terutama kate yang sudah pensiun. Yang sudah muka-muka mau mati. Tak kok kajili-jili. Kalau berteman ki sama ibu-ibu tukang mall, nah ajak kau terus pergi mall. Tapi kalau berteman ki dengan ibu majelis taklim, nah ajak ki pergi majelis taklim. 4. Supaya bisa mati dalam keadaan Islam, doa. Apa doanya Ustaz? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ulang-ulang, ayo sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Coba dibaca. Bu, 5 kali kita baca. Setiap selesai sholat, kita baca 5 kali. Kali 5, 25 kali kita minta 1 hari. Masa Allah tidak kasih ki? Saya saja sama Pak Topan, datang. Pagi datang. Bos, minta dulu ya. Bos belum dengar. Jam 9 datang lagi. Bos, minta dulu. Mulai itu balik. Jam 11 datang lagi, bos. Datang begini. Sampai 10 kali saya bilang, bos. Nah bilang, ambil Ustaz, capek mak. Iya toh? Apalagi Allah yang sudah katakan, ud'uni astajib lakum. Milauko nasangokoya. Pastilah walekko. Nah yang kita minta bukan minta mobil. Yang kita minta bukan jadi bupati. Yang kita minta ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Masa Allah tidak kasih ki? Nanda minta ki mobil, tidak minta kita jadi caleg, tidak minta kita orang kaya, kita cuma minta, ya Allah matikan saya kasihan dalam keadaan bawa Islamku. Cuma kan kita tidak minta. Yang kita minta, ya Allah kaya, ya Allah sehat, ya Allah terkenal, ya Allah ada jabatan, kaya, terkenal, ada jabatan, cakep, tapi tidak ada iman, Fir'aun jadinya. Tahu itu Fir'aun, Bu? Tahu? Gamara kalau manyang terkenal tidak ada imannya, Allah laknat, haram masuk surga. Itu Fir'aun. Bahkan sampai sekarang Allah laknat Fir'aun, tidak ada orang suka itu Fir'aun. Mana buktinya? Tidak ada orang cambah mau kasih nama anaknya Fir'aun. Padahal terkenal itu Fir'aun, Bu. Tapi karena tidak ada iman, tidak ada. Maka kita minta, kalau mau mati dalam keadaan Islam, kita minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Tidak ku hafal itu bahasa Arab, Ustaz. Mak bahasa ogi ni. Puang, tali nyawaku dalam keadaan selengak. Ya Allah, ku mati kak mantuk puang. Ajak lalu kasih tamate pakai jili-jili kak. Puang, ya ku narapi ni waktu na palik mati kak mantuk puang. Pata pergi kak mati kak dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dah? Maka Allah sampaikan ini ayat tiap Jumat. Wala tamutunna illa
wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Matilah kita, Bu. Nah, kalau orang sudah meninggal, datanglah orang melayat. Kupawang kate ngaseng. Ya, almarhumah ini kan meninggalnya di Jeddah. Ya kan? Ya kan? Lama baru sampai. Ya toh? Takziah malam pertama, malam kedua, malam ketiga, belum datang. Pak Topan sudah stres. Dia bilang, kenapa kan anda dikasih pulang cepat? Andai saja boleh dikasih pulang itu hari itu juga anda kasih pulang anaknya, karena kemampuan ekonomi ada. Tapi itu orang kalau meninggal tanah suci, Bu, susah dikasih kembali. Yang paling susah, Ibu, itu ada tanda tangannya gubernur. Njo gubernur bukan pilkada yang dipilih. Nggak seperti di Sulawesi. Nggak. Itu gubernur, anaknya raja, sultan. Pergi mau kasih bangun nih. Sultan, siapa mau kasih bangun nih? Kalau pilkada bisa dikasih bangun, siapa kasih bangun? Tim sukses. Tapi puang, tanda tangan kiolo. Ini sultan, Ibu. Itu yang kasih lama. Tapi lamanya itu, insya Allah jadi amal. Karena berusaha mendatangkan. Ya, Bu. Nah, datanglah kita melayat. Datang lihat orang meninggal. Sayangnya kita datang melayat. Satu, datangnya menginjak-injak sunnah Nabi. Dua, tidak ada manfaat buat orang meninggal. Tiga, tambah-tambah dosa. Kenapa saya bilang tambah-tambah dosa, Ustaz? Tidak ada datang mengaji. Datang cuma cala-cala. Bu, Pak, punang batu ki melayat, ngerang ki Quran. Bawa ki Quran, minimal surah Yasin. Mengaji ki. Ini bukan mengaji, datangi gosip. Mulai gordennya tuan rumah na gosip. Dah bilang, 3 bulan kayaknya ndak na cuci nih. Mulai lebaran ndak pernah na ganti-ganti. Gosip itu. Datang lagi tamunya orang, mulai dari masuk sampai duduk, na calla. Ndak serasi kudungnya. Nah bilang, yo kayak itu ombul-ombul partai. Datang lagi orang satu, Nabi bilang, palsu gitu gelannya. Kenapa kau tahu? Nabi bilang, melengke itu ya. Nabi bilang, iyo lipstiknya juga palsu. Kenapa kau tahu? Nabi bilang, melengke di gigina. Ini pecala-cala semua. Datangnya bukan baca Yasin, datang membawa dosa. Mana ustazna na cala tong? Nama batu bisa diinjus ustaz kah? Yang jiwa juna watuna di YouTube. Ada ku dengar tadi, dia bilang, itu jiwa juna ustaz yang di YouTube. La haula wala quwwata illa billah. Dasar pecala-cala. Bu, tahu jangan ini demi Allah Kak Bu. Memang banyak begini bajuku, satu modelnya, satu ji motifnya, tapi 5 bajuku begini. Bu, kalau datang ki melayat, ngaji ki. Ndak ku tahu baca Yasin Ustaz, Al-Fatihah baca ulang-ulang. Sampai waladhdallin, amin. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ulang lagi, ulang-ulang. Kalau kita hafal Qul huwallahu ahad, ulang-ulang 3 kali sama hatam Quran. Duduk ngaji. Tidak bisa ki ngaji, diam. Jangan cerita. Tidak bisa diam, cepat kau pulang. Jangan kau cerita saja. Ndak mengaji, magosip. Ndak bisa kau ngaji, pulang kau. Jangan kau tunggu pembagian konsumsi. Baru kalau dikasih itu korupsi. Sudah dikasih, Nabi bilang, belum pi anakku. Dikasih anaknya, Nabi bilang, 2 anakku saya kesana. Sudah dikasih anaknya, Nabi bilang, ada tongi suamiku kodong itu belum pulang dari sawah. Ambil ngasih Columbus. Tahu jadi itu Columbus, Ibu? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Pasukan Pak Doko. Ya, 2. Ustadz, kenapa Ustadz bilang tidak manfaat buat orang meninggal? Bagaimana orang meninggal dapat manfaat? Tidak ada yang sholat jenazah. Itu kalau kita datang melayat, hanya takziah namanya. Artinya memberi hiburan orang yang berduka. Tapi orang meninggal, tidak ada gunanya ya kita datang kalau kita tidak sholat jenazah dan tidak mengaji. Tidak ku tahu sholat jenazah Ustaz. Yang penting takbir ki 4 kali, jangan ki ruku. Bu, kilang ngereki kursus sholat jenazah. Apa bacaan Ustaz? Kilang ngereki. Takbir pertama, Allahu Akbar. Takbir pertama, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Kesen jenjo Al-Fatihah. Apa? Kul. Apa? Apa na alandu? Ngasemin.
Ya. Iya minjo. Alhamdulillahi. Simpan saja dulu. Kasih. Sudah ya? Takbir kedua. Allahu Akbar. Baca salawat. Biasa jo salawat. Jangan sampai seperti mahasiswaku. Ujian isi skripsi. Ku bilang, Ede, supaya berkah ini ilmumu. Baca kok salawat. Nah bilang salawat kepada Muhammad. Ulangi dek, salah. Salawat kepada Muhammad. Salah kok. Salawat kepada Muhammad. Salah kok dek. Langsung Nabi bilang, ya mana pahala itu Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung Nabi bilang, oh diganti nih Pak Ustaz nih. Bukan diganti, kau yang dongok. Pak Bupati kapan diganti-ganti? Ya. Allahu Akbar. Boleh salawat seperti tadi yang pendek, boleh yang panjang seperti ketika kita tahiyat. Sudah, takbir ketiga. Allahu Akbar. Doakan orang meninggal. Minimal bacana Allahumma ghafir laha. Ya Allah, ampuni dosanya. Siapa yang meninggal? Yang keempat, Allahu Akbar. Boleh doa, boleh langsung salam. Selesai. Nah, ini lagi di kampung. Saya tidak tahu di sini. Kalau di kampungku ada. Ada itu pembagian peluk. Ada di sini, Puan Bos. Orang kalau sholat jenazah kan biasa itu dikasih masuk dan peluk sini toh. Biasa toh? Kilangnya Reki. Bagi ampolo, selesai pi sholat. Mau lebih mulia, datangi rumahnya. Itu lebih bagus. Jangan waktu baca doa, kan selesai salam tidak langsung pulang orang toh. Baca doa dulu, doa mayit. Datang itu keluarga pembagian peluk. Ada kodong orang dan akan kantonnya terpaksa begini. Amin. Kenapa kau tahu Ustaz? Saya pelakunya. Itu waktuku belum viral. Hukum boleh, naliwati mak. Amin. Ya, jadi kalau mau baik, jangan pada saat orang baca doa. Kalau mau mulia, bikin amplop, tulis. Kan biasanya yang dikasih itu kan pegawai sara. Imam, Bilal, Pukatte, Pak Doja. Biasanya ini yang menggali, yang mengkafani, yang solati. Imam-imam solat. Bungkus baik-baik. Bawakan ke rumahnya. Itu lebih mulia, lebih banyak pahalanya. Kayaknya disuruh mau berhenti nih, Pom Bos. Cukup nih? Terus? Serius? Lu kira ini tukang parkir? Terus. Ustaz sini, Bu. Ya? Bu, sholat jenazah. Yang ketiga, dengar. Banyak yang menginjak-injak sunnah Nabi. Kenapa menginjak-injak sunnah Nabi? Banyak yang Bu, dengar. Kalau pergi melayat sunnah pakai baju putih. Boleh pakai baju hitam? Boleh. Tapi kalau mau ada pahalanya, baju putih. Lihat itu orang Tionghoa. Kalau meninggal nih, putih-putih semua itu, bahkan tutup kepalanya kain putih. Ya toh? Bahkan rumahnya nalapisi putih-putih begini. Mereka yang mengamalkan sunnah, kita tinggalkan. Yang kita pakai, boleh hitam, boleh, tapi tidak dapat pahala. Ya Bu? Sudah. Dimandilah jenazah. Dengar. Kalau ada orang meninggal, ada beberapa kewajiban. 7 kewajiban orang hidup terhadap orang mati. Dosa orang hidup kalau dia tidak lakukan. Apa gerangan? 1. Melaksanakan wasiatnya. Ini dulu. Tanya dulu semuanya. Barangkali ada kau dengar wasiatnya ibu, barangkali ada kau dengar wasiatnya bapak, barangkali ada wasiatnya kakak sebelum meninggal, tolong sampaikan. Misal, baja sang ngadi nak komate kak, kuburuk kak sedepik nambokmu. Itu wasiat harus dilaksanakan. Besok kalau meninggal kak ada itu kurung anakku merantau pergi Sumatera. Kau meninggal kak dan lalu kau kubur kak anak kau belum datang. Wajib diamalkan. Kecuali tidak bisa kita lakukan karena melanggar agama wasiatnya. Paminum ballo. Nabilan na, oi cikali. Jika besok kalau mati kak kubur sirangi kak ballo di atasnya. Ndak boleh. Ya. Yang kedua, boleh tidak diamalkan kalau wasiatnya itu tidak bisa dilaksanakan karena keadaan alam. Misal, dia tinggal di Selayar. Nah bilang, kuburkan nanti di Selayar. Begitu meninggal, hari pertama badai, keras ombak, tidak ada kapal yang bisa lewat.
Hari kedua belum begitu, hari ketiga pun begitu. Kita khawatir dia busuk jenazahnya, maka boleh tidak dilaksanakan. Kenapa? Di luar kemampuan. Satu, melaksanakan wasiatnya. Jadi kalau Nabi bilang, tunggu kan, jangan tinggal. Nabi bilang memang mama, ditunggu kok. Wajib ditunggu. Jangan bilang, harus cepat dimakamkan. Kalau lewat 5 waktu, disiksa orang mati. Kenapa orang? Ada kan bilang begitu. Tidak boleh lewat 5 waktu. Kalau 5 waktu disiksa orang mati. Itu sembahyang ibu, kewajiban buat orang hidup. Bukan orang mati. Ini kalau mati biar 1 bulan tidak sholat, tidak ada dosanya. Yang dosa itu yang masih hidup. Nabi meninggal hari Senin, hari Rabu baru dimakamkan. Kenapa? Ada darurat waktu itu. Tapi kalau tidak darurat, dianjurkan segera dikuburkan. Kenapa? Supaya tidak lama dikasih susah orang hidup. Itu tujuannya. Supaya tidak lama dikasih susah orang hidup. Nah, sudah? Wasiatnya. Yang kedua, kewajiban orang hidup, bayar utang-utangnya. Makanya kalau ada orang meninggalkan orang pidato. Saudara-saudara sekalian, mungkin ada di antara kita, ada punya utangnya almarhumah, tolong sampaikan kepada ahli waris untuk dibayar. Dengar kita ini kalau ada keluarga tak sudah meninggal, nah ada utangnya, ada tanahnya, wajib jual tanahnya, bayarkan utangnya. Kalau tidak dibayar utangnya, maka selama utang itu tidak dilunasi, selama itu orang meninggal diikat di kuburnya. Maka jangan pinjol ibu. Jangan suka ngutang. Kenapa orang ngutang Ustaz? Tidak ada rezeki. Bukan, selera tinggi. Apa maksudnya? Beli popok. Kita tahu popok ibu? Tahu popok? Itu begini anak-anak kecil. Orang miskin moto itu popok ibu, pakaiannya anak orang kaya. Pagi ganti, tengah hari ganti, sore ganti lagi tuh, malam ganti, bangun ganti, 5 popok. 1 minggu bisa 200.000. Lebih baik kau belikan beras itu pembeli popokmu. Akhirnya ngutang. Kenapa pakai popok? Orang dulu kalau dia yakin tidak ada uangnya, dia pakai apa? Selimut baby. Anda itu yang warnanya tak garis-garis. Kentara itu orang dulu kalau ada anak namun banyak dijemur di jemuran. Iya toh? Kalau ibu rajin, setiap kencing anaknya kalau tidur, plastik dibawanya. Kencing ganti. Kalau ibu malas, tidak ada ganti-ganti sampai berenang anaknya. Ini akhirnya gara-gara popok ngutang. Coba beda kalau pakai ku itu. 1 kali kau beli, bisa kau pakai 3 kali melahirkan. Apalagi salah popok yang membuat orang minjam. Apalagi susu. Pinjam nggak duluan tak kasihan. Habisi susu anakku. Susu kaleng. Berapa harganya susu kaleng? 1 minggu, 1 bulan bisa 200.000 susu kaleng, bahkan 300.000. Nah gajinya suamimu pegawai honor cuma 500. Ngutang lagi. Kenapa pakai susu kaleng? Kenapa kau tidak pakai ASI? ASI 1 praktis. Tidak perlu kau cuci. Lebih airnya, kasih bapaknya sebagian. Iya toh? Murah. Kacang saja kasih kalau hamil mie. Saya lihat ibu-ibu dulu di kampungku, kalau ada perempuan hamil disuruh makan kacang-kacangan. Akhirnya melahirkan banjir. 1 praktis, tinggal tarik. 2 murah. Susu mahal. Beli compeng. 1 tidak cukup, mesti 2. Cukup compeng? Tidak, dibelikan botolnya. 1 tidak, mesti 3. Sudah itu, belikan lagi kalengnya untuk susunya. Sudah itu, dibelikan lagi tupak bawa-bawanya. Berapa harganya? Bisa sampai 1 juta. Gajinya suamimu 500, ngutang kau lagi. Padahal Quran bilang, kasih anakmu ASI, air susu ibu, 2 tahun. Disebut dalam Quran, kasih anakmu ASI 2 tahun. Akhirnya apa? Baru ditahu dokter, ASI itu membuat anak daya tahan tubuhnya tinggi. Maka jangan heran Pak Topan dulu, saya dulu, Pak Bupati, Pak Amir mandi di sungai. Mandi dari pagi sampai tengah hari, biru bibir, tidak sakit. Sekarang anak-anak baru lihat petir, sakit nih. Susu kaleng. Maka kasih minum pagi anak-anak, malam ya. Jadi orang berutang itu bukan karena tidak ada rezeki, tapi karena selera tinggi.
3, wasiatnya orang meninggal. 1, bayar wasiatnya, tunaikan. 2, bayar utangnya. 3, mandikan. Ketika dimandikan, jangan banyak bicara. Itu kalau ada dimandikan, ada yang mikir, pelan-pelan lagi kesian. Masuk air di telinga, pelan-pelan lagi. Male, masuk di hidungnya. Kenapa? Ini orang mati ini. Pelan jaki ukudung jaku balik. Putar kalau perlu. Kasih duduk supaya apa? Ini keluar ada yang tersisa, nanti sudah dikapani baru keluar, harus mandi ulang. Mandikan. Ketika dimandikan, bukan seharusnya, disunahkan ahli warisnya. Kenapa? Supaya kalau ada cacat di tubuhnya, tidak dicerita di kampung. Kalau dia laki-laki, keluarga laki-laki. Kalau dia perempuan, keluarga perempuan. Dan selama proses pemandian jenazah, semua yang hadir di situ ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah dimandikan, yang keempat, dikafani. Sudah dikafani, yang kelima apa? Disolati. Sudah disolati, yang keenam, dikuburkan. Nah, ini perlu. Ketika diantar jenazah. Saya tidak tahu kalau di sini. Itu di Makassar kalau orang antar jenazah, pemalak-malak. Naik di atap mobil. Yang naik motor gondrong. Nah buka ikan rambut nak pakai helm. Nah buka baju nak orang mati. Orang mati, minggir ko, orang mati. Yang naik di atap, orang mati. Minggir ko. Nah lempar orang helm. Kalau begini caramu antar jenazah, siapa mau doakan keluargamu yang meninggal? Saya selaku pelaku. Kalau pergi Kak mengajar di Unhas, berapa ambulans yang lewat? Kalau dia baik, saya parkir sedikit mobil, minggir, saya kirimkan Fatihah yang diantar. Kenapa? Simpati. Tapi kalau menjengkelkan, siapa yang mau doakan? Maka sebelum diantar jenazah, bagi keluarga pidato dulu. Terima kasih telah hadir mengantar jenazah. Tolong adik-adik terutama yang naik motor, jangan ganggu pengguna jalan. Biarkan mereka jalan, tidak usah buru-buru karena tiang kuburnya sudah siap. Diantar jenazah, sampailah kita di pemakaman. Bagaimana di pemakaman? Kita lanjutkan setelah minum dulu. Kenapa ketawa? Kira ini haus orang ini ceramah, Bu. Coba bagus ini sedena ada gelasnya. Lagi 1 jam. Ibu bisa 1 jam lagi? Betul? Saya tidak bisa. Ya, sudah Ibu? Batu antar, sampailah di pemakaman. Kilangnya Reki bagi-bagi, ya? Dengar baik-baik. Bu, bikin ki jalan kote. Tuh, Ibu bikin jalan kote. Lalu kita kasih ke Ibu. Terus jalan kote, saya tidak makan. Di depan tak Ibu? Kusimpan di kaki, baru injak-injak. Ibu marah apa enggak? Kenapa? Saya yang bikin, enggak kau hargai itu jalan koteku. Kalau kau enggak suka, jangan aku makan, tapi jangan kau injak-injak. Ya toh? Itu jalan kote. Marah yang bikin kalau diinjak. Nah, sekarang dikubur. Ada enggak di dalam kubur? Ada? Dibawa batu nisan, ada enggak orang di dalam? Siapa yang bikin itu orang? Siapa yang ciptakan itu orang, Bu? Siapa Ibu? Lalu kita injak-injak nisannya. Siapa yang marah? Siapa yang marah? Allah. Kenapa kau injak itu makhlukku? Nah saya bikin. Maka haram hukumnya menginjak batu nisan. Tidak boleh. Ada yang malah pergi ngantar jenazah, nah injak-injak batu nisannya orang, nah duduki sambil merokok. Itu sama kita duduki api neraka. Jangan. Sampai di pemakaman, disunahkan ibu baca doa, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tidak tahu bahasa Arab. Semoga keselamatan bagi kalian, wahai penghuni kubur. Insya Allah saya akan menyusul kamu. Kalau ada orang dari pagi sampai sore, sampai malam, tidak pernah gembira, orang gila itu. Biar bagaimana masalahmu, banyak utang, suami suka ngomel, begitu kau lihat ceramahnya dasar latih, pasti ketawa kok. Berarti tidak menderita sepenuhnya. Tapi kalau masuk di kubur, adakah pilihan kalau kita tidak suka? Hah? Ada. Datang malaikat, mata saya. Keluar ki, viral satu dunia. Bayangkan kalau Mama Aji hari malam ini di sini, tidak ada orang mau datang di rumah. Kalau menderita ki di kubur, Bu, tidak boleh maki balik. Nabi malaikat, tinggal kursi itu, tidak boleh kau keluar. Tapi ternyata kata Nabi,
masih ada 3 amal yang bisa menolongmu. Ini Mama Haji sama Bapak Haji kah? Masih ada 3 amalnya yang bisa mengalir. Meskipun sudah jadi tulang belulang, masih mengalir amal-amalnya. Apa itu Ustaz? 1, anak yang soleh dan soleha. Pak Amir, Pak Topan dan saudara-saudaranya. Itu mi. Kalau kisayang anak bapak tak ibu tak yang sudah meninggal, jadi ki anak soleh dan soleha. Gimana caranya? Jadilah anak yang bermartabat. Coba lihat ini, anak yang soleh dan soleha. Pak Amir, Pak Topan. Nabi kingang masjid orang tuana. Ada masjid di Makassar cantik. Tidak ada bisa lihat perumahan yang punya masjid cantik seperti itu dibangun. Siapa dapat pahalanya? Orang tuanya. Bu, Pak, biar anggota DPR anak tak, kalau tidak pernah sholat, tidak pernah bersedekah, tidak ada gunanya buat orang yang sudah meninggal. Sedekah. Ya. Jadi anak yang soleh dan soleha. Jadi kalau bayangkan, kalau mau bikin dosa, bayangkan, bapakku nanti disiksa. Berhenti. Jadi anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, Bu, bisakah jadi dokter anak tak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak bisa. Bisa ke anak sarjana tidak pernah kuliah? Bisa, ijazah palsu. Ayo. Kita yang bilang nah. Ibu-ibu, bisa tidak jadi anggota DPR anak tidak pernah macale? Bisa, bawa kursi sendiri. Dia bilang, malasannya nak tahu Iya toh? Iya Bu. Tapi bisa ndak anak tak soleh dan soleha meskipun tidak ada sekolahnya? Bisa ndak anak tak soleh dan soleha meskipun tidak pernah PNS? Berarti lebih mudah ada jadi soleh dan soleha daripada jadi anggota DPR. Maka ibu-ibu, bahagia almarhum almarhumah karena punya anak yang baik. Kicini nih. Cini ngasih nih. Ndak gampang undang ini dasar latih. Nggak gampang, betul kah? Tapi karena anaknya almarhum, almarhumah Pak Topan, saya datang. Kalau nggak kenal, nggak pernah berjamaah sama, nggak pernah kan ajak buka di rumah, nggak pernah datang kita lihat membangun masjid, nggak mungkin saya mau datang. Biar kaya, kalau saya tahu nggak sholat, nggak mau datang. Itu pentingnya anak tak baik. Karena anaknya baik, saya datang ceramah. Karena dengar ceramah, ibu senang. Maka semua yang datang di sini, almarhum almarhumah juga dapat pahala. Penting jadi anggota DPR anak kita. Tapi kalau tidak pernah dilihat sholat, jangan terlalu bangga. Maka ibu-ibu, jadikan anak kita soleh dan soleha. 2, yang bisa menolong kita di alam kubur, sedekah. Doi. Bu. Di sini banyak kuliah ibu-ibu kaya di sini. Ibu-ibu, banyak semua gelannya ini ya. Ibu-ibu, ini kalau mati kira-kira ini Bu, siapa pakai itu gelanta? Siapa? Anak, istri kedua. Pandrak magon. Begitu ibu meninggal menangis suami tak. Baik sekali kau gini istriku. Kata mama suka mengomel tapi ini deh baik namamu. Nak ambil dulu cincin tak ibu. Ndak mau keluar nak kasih ki sabun. Sudah itu dah ambil lagi gelanta. Ini gelan dulu ku beli kaki waktu tak pergi umroh. Nah buka itu cincin lepas mi gelang lepas. Nah buka lagi tu kalung tak sambil menangis. Oh mama, ini Mas Dubai mak. Nah cabut lagi gelanta. Nah cabut mi galung tak. Terakhir nah cabut tong gigi palsu tak. Ya tak? Sudah menangis nak ambil sapu tangan tak dulu. Nak bilang, oh mama, kenapa cepat sekali kau tinggal kagak mama? Udah bisa mati tidur ini mama. Nah simpang itu basta. Sudah 3 bulan kemudian pergi reuni. Wah, ketemu temannya yang sudah janda. Oh male. Gembiralah dia pulang ke rumahnya. Langsung nak ambil gelannya. Nak bilang, maafkan mak. Maafkan. Tapi tidak menangis mi, ketawa mi. Maafkan mama, mak ini kan mati bagi kita mak toh. Pergi ketemui sama itu janda ibu. Dia bilang, dek mati ini yang punya. Tidak, nak bilang meninggal mati.
Mati min yang punya, ambil Miki ini. Ini pas sompaku ini. Daripada nak ambil istri kedua itu gelangmu, bikin ini masjid. Bikin ini masjid. Mana tegelna? Selama tegelna dipakai, selama itu emasmu kau nikmati. Nggak bisa tegel Ustaz. 5 saji semen. Berapa dinding yang terpasang batu merah gara-gara 5 sak itu? Bu. Dengar ini ilmu bagi ibu-ibu yang kaya. Hah? Kita yang kaya jangan maki pakai yang asli. Yang palsu mau. Kenapa? Biar palsu, nah bilang juga orang asli. Masa istri bupati pakai palsu? Nggak mungkin nah itu sembarang kau bilang kau menghina kok. Lebih baik palsu dipakai. Aslinya bawa ke masjid anak yatim piatu dan pembangunan pesantren. Itu pintar. Kita juga yang miskin, jangan mau kau pakai yang asli. Biar asli, orang tidak percaya. Di mana Tommy dapat itu? Masa pegawai honorer mas? Palsu gitu. Biar asli, nah bilang juga orang palsu. Tak kalah palsu mau pakai. Yang asli, bawa ke masjid. Itu yang disebut pandai menyikapi harta. You understand? Jago na tahu. Cara detong orang cambah. Ini akibat kehebatan Bapak Bupati. Coba boleh je itu Bupati 3 periode, kita minta beliau periode 3 periode. Tapi jamin 3 periode cukup yang anggota DPR nanti ke Jakarta ya. Nah ya, Bu. Sedekah. Tidak ada orang bangkrut Bu gara-gara sedekah. Itu sedekah Ibu. Makin dikasih, makin Allah tambah. Lihat mi anak almarhum. Berapa masih dibikin? Berapa anak yatim piatu disekolahkan? Berapa anak penghafal Quran dihidupi? Tidak miskin, malah makin banyak harta. Kenapa kita miskin? Karena kita terlalu pelit. Ya, tidak bisa kak Ustadz banyak. Besok hari Jumat kirim nasi ke masjid 5. Berdoa, tambahin rezekiku supaya besok minggu depan 10. Ada pernah kita dengar orang bangkrut gara-gara sedekah? Yang banyak bangkrut pil caleg. Yang banyak bangkrut pil kada. Nak busugi di beta tompa. Iya, sedekah. Yang ketiga, yang bisa menolong kita dalam kubur, ilmu yang bermanfaat. Ibu tahu penceramah Das'at Latif. Lewat ceramahnya di TikTok, di Instagram, di Facebook, jangan singgah ke ibu, sebarkan ke orang lain. Sebarkan ke orang 10 gerup tak. 1 gerup 30 orang. Kali 30, 300. 300 orang. Masa tidak ada yang amalkan biar 1. Selama orang 1 itu mengamalkan, ibu dapat pahala sepertinya pahalanya Das'at tanpa mengurangi pahala saya. Maka sebarkan itu konten-konten dakwah. Jangan yang kusebarkan yang tidak ada gunanya. Yang seksi. Apa gunanya itu? Serius kayak ini Bu. Kalau nonton ceramahku Ibu, kalau ada iklannya lewat, jangan skip ki. Ada itu tertulis iklan, lewati. Jangan lewati. Jangan pencet itu, nonton itu iklan. Kalau Ibu nonton iklan, Ibu dapat ilmunya, saya juga dapat. Lihat aku sekemu sekek na ini. Lihat mi sekek na ngasing ini. Nanda ko bayar gitu bagi. Sekek mi mantongin. Ya. Dan itu penghasilannya Bu semua bukan Mamak Nece ambil. Bukan juga Das'at. Tapi dipakai sekolahkan anak yatim. Dipakai bangun masjid. Selama ibu nonton YouTube saya dan ibu nonton iklannya, pembangunan masjid ibu dapat juga pahalanya. Itu yang disebut pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka yang belum follow saya malam ini, memang tong ini sekek mumpung. Kalau artis kau follow apa kau dapat? Hai guys, kita lagi di Jepang guys. Nah kasih ikut kok. Hai guys, kita lagi makan kepiting Alaska guys. Ini 200 juta guys, semuanya ini guys. Nah kini kok. Kalau artis kau follow, bapak-bapak follow artis, apa kau dapat? Habis samalmu. Kelihatan pahana, kelihatan dadanya. Nggak tahu nak kasih pegang kau itu? Napa ke Cina-Cina aja kok? Nene.
Luar biasa nih Pak Bupati ini. Ini ceramah saya paling hebat ini malam ini. Dikerahkan semua kemampuan ini Pak. Asik pagi ini malam ini Pak. Ya toh? Bu. Masya Allah. Maka kalau ada ulama, dengar ilmunya. Kalau tidak suka, jangan dicela. Nah, kalau dengar dakwah, dapat di Instagram, dapat di medsos, bagus, serahkan. Sebarkan. Sudah menyebarkannya itu bagian daripada dakwah, mengajak kepada kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Inilah 3 yang bisa menolong kita di alam kubur. Mudah-mudahan 3 ini bisa kita miliki, sehingga masuk di alam kubur nanti ada amal jariah yang bisa kita nikmati, meskipun kita sudah jadi tulang belulang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat.